Pakar mikro ekspresi, Prabowo Gibran paling santuy dan nothing tolose. Kan kalau kita bicara tentang komunikasi, apalagi komunikasi yang disampaikan oleh para calon capres dan cawapres gitu ya. Ini nggak bisa kita anggap sebagai komunikasi biasa. Makanya ada istilah tanda petik, istilahnya komunikasi politik. Makanya ada Bang Kodari istilahnya di sini ya. Nah, kalau kita bicara komunikasi politik, ini adalah komunikasi yang dirancang tanda petik sedemikian rupa, nggak mungkin nyablak-blak gitu aja. Untuk sebuah target tertentu. Nah, kalau dibilang bahwa ada pihak-pihak yang kemudian lebih banyak gitu memberikan wacana kecurangan, ada pihak-pihak yang tidak terlalu banyak. Artinya kita perlu melihat, kalau kita tarik sekali lagi, kita lihat tren ya di belakang gitu, sejarah di belakang gitu ya. Wacana kecurangan seperti disampaikan tadi adalah rata-rata disampaikan orang yang khawatir bahwa dia bisa mengalami kekalahan nih. Terlepas dari nanti ada kecurangan apa enggak beneran, ya. Terlepas bisa beneran, bisa enggak beneran, bisa juga. Itu ekspresi kekhawatiran dan itu terlihat jelas di ekspresi. Dan itu secara ekspresi wajah. Gini, orang yang marah-marah gitu ya, adalah orang yang tertekan. Kalau misalnya dia yakin menang, kan dia kan nggak akan tertekan. Jadi yang paling kelihatan tertekan tuh siapa di situ? Coba kalau dari pakar mikro ekspresi melihatnya siapa yang paling tertekan nih, Mas? Yang terlihat santai jelas, yang sangat santai kayak nothing tulus gitu ya. Entah nothing tulus karena yakin menang atau nothing tulus udah tahu bakal paling nggak menang juga gitu, misalnya gitu ya. Kita nggak tahu akhir nanti. Itu adalah kubu yang nomor satu. Ya, kalau kita lihat Pak Anies Baswedan dan Caimin gitu kelihatan lebih santai, lebih rileks gitu ya. Yang paling sangat rileks itu adalah kubunya Prabowo. Ya, sangat rileks. Dari Pak Prabowo sendiri santai gitu. Terlepas bahwa beliau juga sudah sangat berpengalaman kalah sebelumnya. Gitu ya. Jadi kalau kalah sekali lagi ya udahlah gitu. Lebih santai makanya. Kalau yang ketiga? Nah, yang ketiga terlihat sekali bahwa itu tegang gitu. Sampai kalau kita perhatiin ketika buka nomor segala macam gitu, saking tegangnya. Kalau yang lain kan nunjukin nomor dulu ke pasangan cawapresnya gitu. Ini kan enggak gitu loh. Menurut saya kasihan sama Pak Mahfud sudah sampai gini-gini gitu loh. Perhatiin ya coba ya, gitu buat saya. Jadi itu terbaca ya, Mas ya? Ya, kalau kita tegang, kita nervous, kita punya tendensi untuk melupakan banyak hal. Gitu loh.